Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari pada saat ini kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Namun kita hanya membacanya pada ayat yang ke-27 saja. Demikianlah firman Tuhan. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam sebuah pengadilan, pemimpin tertinggi dalam persidangan atau pengadilan itu adalah hakim. Ia memiliki tugas seperti memimpin jalannya ketertiban persidangan, mengatur supaya persidangan berjalan efektif, menerima segala keterangan dari anggota sidang yang bersangkutan, baik itu jaksa, pengacara, saksi, terdakwa, dan lain sebagainya, menetapkan hari sidang dan menetapkan keputusan seadil-adilnya sesuai undang-undang yang berlaku, tentu dengan pertimbangan yang matang. Semua anggota sidang tersebut harus tunduk kepada apa yang telah diputuskan oleh hakim sebagai keputusan yang sah dan mutlak. Ketika kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-27, dikatakan bahwa Allah telah memberikan kuasanya sebagai hakim kepada Sang Allah Anak, yaitu Yesus, di mana setiap keputusan yang diambil oleh Yesus sebagai hakim bersifat mutlak dan tidak ada yang dapat membantahnya. Di sini Yesus bukan hakim yang seperti manusia pada umumnya, di mana dapat melakukan kesalahan, namun Dia akan dan telah menjadi hakim yang adil dan tidak dapat seorang pun menolaknya. Hal ini terjadi ketika Yesus akan datang yang kedua kali, di mana setiap orang yang telah mati akan dibangkitkan, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Orang yang telah percaya kemudian menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan berusaha melakukan apa yang dikehendakinya akan mendapatkan keselamatan kekal yang Tuhan sudah sediakan dalam kerajaan-Nya. Namun hal yang menyedihkan adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta menjadi hakim yang adil akan mendapatkan hukuman yang kekal. Dalam keputusan yang telah diberikan Yesus kepada setiap orang, tidak akan bisa dan tidak akan dapat berkeberatan, karena Yesus akan menunjukkan penghakiman yang adil dan tidak dapat dibantah oleh siapapun dan apapun. Maka dari itu, sebagai orang percaya pada saat ini, kita bersyukur telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana melalui firman-Nya telah mengajarkan dan meneladankan bagaimana hidup baik dan berkenan di hadapan Allah. Seperti apa motivasi kita berbuat baik, bagaimana cara melakukannya, dan apakah tujuannya berbuat baik. Apakah untuk menyenangkan diri sendiri atau orang lain, ataukah untuk kemuliaan Allah? Mari pada saat ini, setelah kita percaya kepada Tuhan dan menerima kepastian keselamatan, kita berbuat kebaikan dan kebenaran, supaya kelak dalam penghakiman Sang Allah Anak, kita dapat mempertanggungjawabkan semuanya dengan baik, sehingga memiliki sukacita yang begitu besar. Caranya, dengan terus semangat melayani tanpa putus asa, terus menyembah Tuhan dengan takut dan gentar, bersaksi tentang kebesaran Tuhan dalam hidup kita, peduli kepada sesama sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur telah mengenal dan percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Engkau akan menunjukkan penghakiman bagi kami semua. Selama kami masih hidup, ajarkan dan tuntun kami supaya terus setia bertekun dalam iman dan berbuat baik,
sehingga ketika kami bertemu dengan Engkau, kami dapat mempertanggungjawabkannya dan boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.